Hai, welcome back to Pasti Podcast bareng Dr. Asti. Bersama dengan Richard di sini. Oke, kita akan membahas tentang PCOS pada usia remaja. Wow, PCOS. Ini juga salah satu hot topic ya. Betul. Yang lagi in nih Lagi akhir-akhir in, ini. betul. Tentang namanya PCOS syndrome, PCOS syndrome dan healthy lifestyle Healthy itu lifestyle. kan berhubungannya dengan itu. Yes. Mari kita simak dan kita kupas bersama. Oke dok, jadi gimana nih tentang PCOS? Sebenarnya apa sih PCOS ini? Nah, PCOS itu adalah Polycystic Ovarium Syndrome ya. Jadi dia adalah kondisi di mana sel telurnya itu banyak, kecil-kecil, tidak bisa besar. Nah, ini akan mengganggu proses istilahnya fertilitas karena telurnya nggak bisa besar. Oke. Sehingga nggak bisa dibuahin nanti. Gitu. Dan biasanya ini terjadi karena adanya gangguan hormonal. Oh, jadi faktor utamanya dari hormonal dulu ya? Betul. Nah, kalau ada gangguan hormonal, maka sel telurnya tidak bisa besar, akhirnya menstruasinya menjadi kacau. Gitu. Jadi berpengaruh dengan siklus tentunya. Siklus menstruasi, Siklus betul. menstruasi. Oke. Betul. Nah, kenapa sih tadi kok kita lebih concernnya membahas tentang ke PCOS di kalangan anak-anak remaja yang belum menikah? Nah, awalnya sebetulnya ya ada beberapa pasien saya itu yang PCOS yang dia pejuang 2 garis, itu dia datang bilang gini, "Dok, dulu itu saya waktu SMA kuliah, menstruasi saya itu nggak teratur, 3 bulan sekali, 4 bulan sekali, bahkan 6 bulan sekali." Gitu. Tapi karena masih remaja, saya pikir ini nggak apa-apa, kan enak. Karena apa? Karena kita tahu menstruasi itu kan kita olahraganya jadi terhambat. Betul. Terus pakai baju-baju yang warna putih jadi takut, ngeflek gitu. Belum lagi harus deal with the siklusnya segala macam. Nah, itu dia merasa bahwa itu okay gitu, lebih enak kalau dia nggak mens gitu. Tapi ternyata setelah menikah itu ternyata ini masalah gitu loh. Jadi baru kerasa efeknya setelah menikah ternyata tidak menstruasi itu masalah. Kalau dulu waktu dia masih belum menikah itu menganggap semuanya itu enak aja, mau olahraga, mau renang, mau ini itu dia. Tapi setelah menikah saya itu baru sadar, Dok, ternyata menstruasi saya yang dulu jelek itu harusnya saya perbaiki sebelum saya menikah. Nah, itu nggak cuma satu yang bilang, itu hampir semua pasien PCOS yang datang ke saya itu bilang gitu. Oke, jadi banyak juga yang akhirnya menyesali ya. Ternyata selama ini dikira itu sesuatu yang sepele ya mungkin sesuatu yang sepele, sesuatu yang nyaman. Nyaman malahan. Betul, sesuatu yang nyaman. Sehingga bukan nggak masalah, dia tambah enak gitu. Jadi dia lupa bahwa ini harus diperbaiki gitu. Nah, pertanyaan selanjutnya, kapankah seseorang ya perempuan atau wanita itu harus memeriksakan, berkonsultasi betul, terkait dengan permasalahan di siklus menstruasinya yang dalam tanda kutip dicurigai sebagai PCOS? Nah, jadi gini, ketika seorang anak remaja itu baru mengalami menstruasi yang pertama, menarche ya istilahnya, itu seharusnya memang setiap bulan dia akan mens ya. Nah, kalau misalnya ada 2 bulan dia tidak mens, maka dia harus mulai aware. Tapi ternyata bulan depannya mungkin setelah 2 bulan mens. Tapi kalau ini diterus-terusin, 2 bulan sekali mens, nanti biasanya mundur jadi 3 bulan sekali gitu ya. Nah, itu harusnya sudah mulai aware, terutama ini ya, mungkin anak remajanya enggak. Nah, kita sebagai orang tua juga harusnya aware deh. Nah, terutama ya parents ya, harus memperhatikan orang tua nih. ini harus juga memperhatikan siklus menstruasi anak ya. Kenapa? Karena ini sangat mempengaruhi ketika nanti dia menikah, mempengaruhi kesuburan, ya, mempengaruhi fertilitasnya. Iya. Kenapa? Karena istilahnya
akan ada kesulitan ya untuk kehamilan. Kehamilan. Berhubungan Begitu. dengan pembuahannya itu dia. Pembuahannya, betul. Nah, jadi kalau menstruasinya sudah jelek, sudah maksudnya tidak teratur ya konsultasi ke dokter kandungan gitu. Atau mungkin anak dengan jerawat yang berlebihan, ya kan memang gejalanya dia Iya. berjerawat berlebihan, kemudian ada tumbuh bulu-bulu ya hirsutisme, terus rambutnya rontok, itu juga mulai aware dengan kondisi mungkin kita tidak langsung ke PCOS ya, kemudian kita harus mulai ada gangguan hormonal ini. Oh, gitu. itu yang harus diperhatikan. Itu harus ya? diperhatikan. Karena awal mulanya PCOS itu juga karena hormon. Hormonnya tidak normal. Betul, hormonal yang tidak seimbang. Tidak seimbang. Harus diseimbangkan supaya siklusnya kembali normal Iya, seperti sedia kala. betul. Nah, itu yang harus saya juga banyak sekarang pasien-pasien yang anak-anak muda yang memang menstruasinya nggak bagus gitu ya, harus diperbaiki. Saya selalu ada yang juga anak SMA juga, ada yang anak kuliahan juga sudah mulai datang, terutama kalau ada anak yang obesitas ya, remaja-remaja yang obesitas ya harus sudah mulai mengurangi berat badannya, karena obesitas itu kan satu, selain kesehatan dia juga bisa jatuh ke PCOS. Walaupun tidak semua orang yang obesitas bisa jatuh di PCOS, tapi kita sudah mulai aware gitu. Harus jeli-jeli ya. Jeli, betul. Harus mencintai diri sendiri. Ya, atau self love. Itu adalah dengan memperhatikan dirinya. Iya. Jadi nggak bisa disepelekan. Terus kemudian kalau udah mulai siklusnya nggak teratur, udah lama nggak mens gitu kan? Iya. Nanti tiba-tiba sekali mens terus lama lagi baru mens lagi. Betul. Nah itu memang nyaman sih kalau kita lagi nggak. Betul. Ini ya lagi memang masih remaja itu enak-enak banget, tapi jangan sampai menyesal ketika sudah menikah baru diperbaiki. Betul. Gitu apalagi kan. Misalnya kalau masih muda masih remaja terus punya pacar gitu kan. Betul. Pacarnya jangan kesenengan kalau misalnya yang ceweknya nggak mens ya, dipikirnya nggak mens nanti wah enak nggak marah-marah setiap bulannya. Nggak perlu menghadapi emosi yang meletup-letup ya kan. Yang meletup-letup. Oh nggak apa-apa, mumpung gitu. Padahal iya. Jadi itu sih buat kalian semua yang merasa menstruasinya kurang bagus, segera ke dokter kandungan, segera cek hormonnya, segera cek ke dokter kandungan supaya mendapatkan penanganan lebih dini. Nah, kalau kita sekarang bicara ranahnya dari segi akupuntur nih, terapi akupuntur ya, menurut Dokter Asti, apakah PCOS ini atau bagaimana cara kerja akupuntur ini untuk mengatasi PCOS? Ini apa sih? Jadi gini, kalau akupunktur itu kan kita sudah tahu bahwa dia memperbaiki energi, ya, energi di 4 organ yang berhubungan dengan PCOS itu 4, lambung, limpa, liver, ginjal, sama jantung. Nah, yang ini yang diperbaiki. Jadi kalau lambung, limpa, kalau orangnya gemuk maka dia bisa diturunkan metabolismenya ditingkat sehingga terjadi penurunan berat badan. Nah, kalau penurunan berat badan itu dapat maka hormonnya jadi bagus. Oke. Gitu. Terus yang kedua liver. Nah, kita tahu liver itu adalah sirkulasi. Nah, sirkulasinya diperbaiki maka sirkulasi ke area ovariumnya juga jadi bagus. Sehingga sel telur bisa membesar, ya kan, betul. Sirkulasi, dia dapat nutrisi, dapat oksigen, dia bertumbuh. Terus yang ketiga ginjal, kalau energi ginjalnya diperbaiki maka hormon ginjalnya memegang peran penting pada reproduksi. Hormon-hormonnya di sini nih yang megang, jadi hormonnya menjadi lebih stabil. Nah, jantung itu tempatnya sen atau jiwanya, tempatnya mentalnya manusia. Jadi kalau kita tahu bahwa salah satu penyebab dari PCOS adalah faktor stres juga. Betul. Nah, kalau stres maka hormonnya menjadi tidak seimbang, maka seseorang bisa jatuh di kondisi PCOS. Nah,
energi yang lewat jantung itu diperbaiki, maka orang menjadi lebih tahan terhadap stres, sehingga hormonnya menjadi lebih stabil. Jadi itu yang dilakukan pada saat akupunktur. Nah, ada juga titik endokrin, ya, ada titik endokrin yang mana kita tahu bahwa PCOS itu terjadi resistensi terhadap insulin. Oke. Nah, endokrin itu kan yang menghasilkan hormon-hormon itu. Jadi kalau kita tekan titik itu atau kita akupunktur ya, penjaruman di titik endokrin itu, maka hormonnya pun menjadi, hormon endokrinnya menjadi relatif lebih baik. Itu jadi sebetulnya beberapa pasien, dok saya udah 3 bulan nggak mens nih, ada ya 4 titik ini ditambah titik endokrin, biasanya kalau memang respon tubuhnya bagus terhadap akupunktur, 2 hari kemudian tanpa obat itu dia bisa menstruasi. 2 hari kemudian? Iya. Oh, berarti itu meskipun bukan siklusnya, tiba-tiba 2 hari kemudian mens. Jadi anggapannya itu siklus barunya dia ya? Siklus barunya. Siklus barunya. Betul. Nah, biasanya dengan akupunktur saya bilang ini siklus baru ya, siklus baru. Jangan berhenti sampai kita 2 kali 2 siklus lagi. Kenapa? Karena ketika ini mens, oh ternyata bulan depannya kalau terus berhenti 2 bulan depannya kan belum tentu mens. Betul. Nah, terus kalau bulan depannya mens, kemudian 2 siklusnya ini mens dengan tanggal plus minus, berarti kan sudah selesai. Sudah normal sudah kembali. Normal kembali. Oh. Ketika dia ke toilet kan yang bantu saya. Terus setelah itu bulan depannya sudah nggak mens karena hamil. Waduh. Jadi kalau